Yes, yes. Oh, kenal dong. Udah lah keren. Ih, Habib. Circle energi. Satu apa kenal Habib di mana? Ini rumah tangga. Nggak ngerti gue nih maksudnya. Oh, ada Habib. Sempit lah. Angkatan berapa emang? Siapa namanya? Oh, Iban itu adanya Habib berarti. Oh, mantap. Sama Niko yang galak kalau gue baik-baik aja. Enggak. Oke. Ini oke, sekarang kita udah live ya di YouTube juga. Nanti ini akan dibantu, bisa teman-teman sharing di sini, bisa di nanti akan kita share. Yes. Kita mulai aja teman-teman, nanti sambil yang lain, seperti lain yang kampus bisa kita sambil arahin buat ke sini. Selamat malam semuanya. Selamat datang di sharing session Bibim Karang ke-7 ke Circle Entrepreneur menghadirkan Work Preparation 101. Di sini akan dipandu dan diarahkan oleh Pak Fatrian dari Teknik Kimia 2004 dan juga dari Pak Nicholas dari Teknik Industri 2004 nih. Dan saya sendiri Yoga dari Oceanography 2017. Di sini kalau misalnya teman-teman baru pertama kali datang ke acara Bimimkar atau co-creation kita, di sini kita Together namanya, nama platformnya. Di sini kita bisa interaksi. Kalau misalnya teman-teman mau interaksi dengan para peserta lain, kita seperti di dunia nyata, kita dekat orangnya, nanti kita bisa ada instruksi untuk bisa dengar suara dari teman sebelah kita. Tapi kalau kita menjauh, mikrofonnya akan tidak bisa terlihat, tidak bisa terdengar. Itu jadi konsepnya seperti di dunia nyata. Dan nanti kalau ada di meja atau di tembok-tembok, teman-teman ngelihat ada objek yang bisa berwarna, itu bisa kita interaksi dengan tekan tombol X. Nanti bisa kita lihat di situ video atau ada dokumen-dokumen yang bisa teman-teman baca. Oke, lalu di sini untuk tes sound dulu nih, kita di sini boleh goyang-goyang dulu ya, biar malam hari ini lebih semangat. Boleh tekan Z semua teman-teman ya. Kita di sini biar rame-rame dulu. Nah, gitu. Jadi di sini juga kita bisa ada interaksi nih, kita bisa ada lebih ekspresif dibanding kalau kita biasanya tiap hari nge-zoom ya. Jadi kita di sini bisa lebih cair gitu. Oke. Nah, mungkin kalau di sini boleh kita lanjut lagi nih, misal dari para pembicara mau memaknakan diri dulu, maksudnya biar cair nih, maksudnya biar kasar kan kalau kita lagi bahas CV, yuk kita sell yourself, nah gitu. Biar siapa dulu nih? Biar lagi pada percaya gitu. Oh, satu. Abang Niko duluan berarti ya, Bang Niko. Silakan Bang Niko. Oke deh. Selamat malam teman-teman semua. Halo. Salam kenal ya. Saya Nicholas dari TI 2004 dari Circle Careerpreneur. Apalagi ya Yoga ya? Di sini mungkin sharing lagi kan, misalnya udah kan kakak-kakak berdua nih secara kenapa sih bisa mimpin CV briefing ini, karena udah banyak nih pengalaman berkeliling brand-brand terkemuka di mana-mana nih, boleh mungkin saling sharing. Oh oke, iya. Jadi mungkin nanti sekalian sama Kang Fatrian ya, kita bagi-bagi sharing-sharing aja. Jadi di sini benar-benar cuma untuk sharing. Jadi saya mungkin selama 10 tahun kerja sudah pernah
di PNS, pernah juga di beberapa perusahaan swasta, startup juga pernah. Mungkin itu dulu aja kali ya, teman-teman. Silakan Kang Fatrian. Yes, thank you Niko, thank you Yoga. Nama saya Fatrian, angkatan 2004 ya, lulusnya 2009 tapi terus ya kurang lebih punya 11 tahun berarti ya, 11 tahun pengalaman kerja. Niatnya sih ya pengen bisa sharing lah sama teman-teman adik-adik semua di sini. Saya juga merasa berterima kasih dulu salah satu yang bisa memutus lingkaran setan dulu saya tuh abis lulus itu nggak dapat kerja ya karena salah satunya bisa dapat tawaran magang dari alumni. Nah, bisa giving back di sini salah satu motivasi saya lah. Jadi semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Pernah kerja di mana nanti kita akan present ya, pada saat di present mungkin nanti kita akan bisa interaksi lebih banyak lagi apa aja sih experience yang saya dan Bang Niko punya. Jadi nanti kita organik aja gitu. Thank you. Siap, mantap. Nah tadi biar relax juga ya, mungkin nanti kalau kan sama Kak Fatrian mau di kursi atau mau kita sambil di depan nih biar lebih lancar ya, gitu. Nah ini kali ya. biar cair aja. Nah teman-teman di sini belusukan. Nanti teman-teman kalau misalnya nanti ke depannya ada yang mau nanya-nanya, nanti ada sesi tanya jawab. Di depan itu kita udah sediain ada podium yang ada bentuk katawa. Nanti teman-teman kalau mau ditanyakan bisa maju ke tempat tersebut supaya bisa didengar sama semua teman-teman yang lain ya. Oke. Oke, itu untuk dari kita. Mungkin kalau aku ngelain terlalu jauh, nanti akan nyerempet sama materinya, mungkin bisa disambung sama Kak Nicholas dulu berarti tadi ya. Silakan Mas, bisa di share screen. Oke. Langsung share screen ya. Oke. Sip. Bisa lihat ya. Silakan Nik. Kelihatan ya semua teman-teman ya. Jadi ya selamat malam nih semua, makasih. Jadi seperti yang tadi udah kami infokan, saya dan Bang Fatrian dari Circle Careerpreneur ingin sekedar berbagi aja terkait dunia profesional. Dunia profesional ini kan bisa banyak ya definisinya, bisa jadi karyawan, bisa jadi self-employed, bisa jadi pengusaha. Lingkupnya untuk sekarang ini memang lebih ke menjadi karyawan atau konsultan kayak gitu. Jadi terutama sekarang jalan COVID, early notice. Jadi harapan dari kami adalah kami bisa berbagi kira-kira bagaimana supaya dengan CV dan LinkedIn kita probability-nya untuk bisa menjadi istilahnya tuh disaring oleh pool HRD lebih bagus, dan juga probability-nya supaya setelah disaring CV kita nih lebih menarik. Nah, itu juga lebih bagus. Karena jadi kita ada dua kali pendekatan nih supaya kita jadi championnya. Kita mungkin langsung aja kali Bang Fatrian. Jadi ini kita masuk ke domain CV dulu ya teman-teman. Ini benar pure dari kedua, bukan HR yang jadi aman ya. Jadi saya kerja di perusahaan Gabriel di Kementerian Perindustrian karena saya dulu TI. Saya juga pernah bekerja di beberapa seperti di Gojek, sekarang di Lazada, pernah di bank, pernah di Telco, dan pernah Toyota dan beberapa. Jadi saya sudah 11 tahun bekerja, sudah juga 11 perusahaan atau instansi seperti itu. Jadi mungkin ini benar-benar hanya dari pengalaman aja. Mungkin Bang Fatrian mau sekedar juga untuk ini intro. Yes, thank you Niko. Nah itu kalau dilihat itunya kelihatannya sama banyak ya. Berarti mungkin saya pindahnya sebanyak Niko. Cuman sebenarnya saya lebih sedikit lah loncat-loncatnya saya. Jadi saya lebih banyak nggak tahu dibilang beruntung iya, dibilang nggak beruntung mungkin iya. Jadi saya ngalamin banyak akuisisi ya. Jadi 3 kali ya masuk perusahaan terus diakuisisi. Nah jadi akhirnya ya bisa ngalamin lah banyak perusahaan, bisa ngalamin juga banyak kultur yang berbeda, bisa juga ngalamin banyak bos-bos yang tipenya juga macam-macam gitu kan. Nah semoga nanti gimana caranya sih bisa ya menaklukkan lah. Tadi kan Kak Niko bilang minimal kita bisa sharing nih gimana caranya sama HR tuh minimal CV sama profil kita tuh bisa stand out gitu kan. Gitu sih. Lanjut Nick ya. Ya, boleh Bang. Jadi yang pertama
Ini benar-benar hanya dari pengalaman kami ya teman-teman, jadi bukan kami ada standar baku. Yang pertama karena saya memang kebetulan di domainnya di domain data sama digital analytics ya, jadi marketing analytics, data dan digital. Salah satu amunisi saya itu adalah membuat digital CV. Digital CV karena dengan in a way dengan kita bikin digital CV sedikit banyak kita udah bisa menjustify bahwa kita ngerti digital, terutama kalau di ruang lingkup saya data dan digital gitu. Teman-teman silahkan mau bikin digital CV-nya mana, mau di builder mana yang gratis kok. Kalau saya di Wix, teman-teman bisa contoh, bisa copy aja linknya nanti. Tapi ini terutama tadi jadi banyak 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 istilahnya kesempatan, misalkan ada 2 resume sama-sama nilainya 8, tapi karena yang satu bisa lebih appealing, punya digital CV, yang dipilih dia. Nah itu poin pertama ya. Lanjut Bang Patrian. Nah yang kedua, jadi saya dulu juga jadi ini konteksnya yang saya presentasikan nih teman-teman, itu konteksnya adalah tadi konteks kedua, yaitu supaya CV kita bagaimana stand out dari CV-CV yang lain. Istilahnya kalau ada 100 buah apel, semuanya apel warna hijau, kita apel warna merah gitu. Jadi bagaimana menjadi apel yang warna merah di antara apel warna hijau. Nah, kebanyakan dulu saya juga baru lulus itu pakainya di Doc, MS Word ya. Kita bikin MS Word, terus tapi memang ternyata setelah saya belajar dari teman saya dulu yang memang jago desain di Excel juga, dari expert pengalaman saya sangat really works kalau kita pakainya di PowerPoint. Di PowerPoint kita desain ya yang visualnya bagus dan proporsional, kemudian kita save as PDF kayak gitu. Jadi look and feel-nya jauh lebih lebih ya itu sih gitu. Mungkin itu tapi kita bikin saya kayak gitu. Jadi ada beberapa kelihatan di sama Bang. Ketiga, nah ini sangat penting nih. Jadi kalau dari pengalaman saya juga misalkan lagi ngerekrut untuk tim gitu ya. CV itu kadang-kadang kalimatnya tuh redundansinya tinggi sekali dan tidak ada meaning yang strong. Jadi kalau teman-teman bikin CV, ya misalkan udah pernah bekerja atau dulu belum pernah bekerja tapi sudah pernah magang atau pengalaman organisasi, jangan bikin kalimat yang redundan. Dan sudah pasti sekarang udah hygiene ya bahasa Inggris gitu. Contoh redundan adalah menghandle office supplies, menghandle office equipment ya, memonitor stock of each office supplies gitu. Dari kalimatnya aja udah office supplies sudah kebanyakan gitu ya. Nah, justru kita harus mengubahnya jadi satu compact yang padat kalimatnya gitu ya, yang bisa mengcover seluruh 3 poin di atas. Jadi orang tuh bisa pada saat HRD ngelihat, dia bisa tahu, oh ini orang memang, istilahnya itu generalisnya ada, kayak gitu ya. Jadi dia bisa men-summarize key activities yang dia pernah lakukan, gitu. Jadi jangan fokus ke 10 bullet points, misalkan pernah menjadi, team leader di sales, jangan fokus di pernah memonitor penjualan sales di daerah Jakarta Timur, pernah memonitor penjualan sales di daerah Jakarta Utara, tapi kita harus bikin compact, kayak gitu. Lanjut, achievement section. Nah, ini benar-benar highlight-nya ya teman-teman, ada pengalaman saya, terutama di dunia startup ya, achievement itu benar-benar jadi unique differentiator-nya kita. Jadi setelah kita komat kamit banyak hal, at the end of the day, nanti HR bakal nanya aja, what is your biggest achievement, kayak gitu. Dan orang yang biasanya masih au-au gitu, ya most probably ya nggak akan lolos ya, kayak gitu. Compare ke orang-orang yang memang dia fully confidence, achievement saya begini-begini. Nah ini harus ada nih teman-teman, achievement teman-teman. Kalau nggak ada achievement teman-teman, minimal harus ada portofolio teman-teman ya. Portofolio kalau teman-teman orang data ya portofolio Tableau-nya lah dikasih lihat atau Google Analytics atau ClickView atau apalah. Kalau teman-teman orang desain ya bikinlah di mana, di Adobe Photoshop atau apa gitu ya. Jadi harus ada portofolionya. Jurusan lain juga sama, sebisa mungkin harus ada. Nah, jadi yang penting juga adalah achievement itu harus sesuatu yang strong dan quantifiable. Harus ada angkanya. Misalkan meningkatkan pendapatan perusahaan, kalau di sini menurunkan jumlah defect ratio produk yang sebelas dari
teman-teman tahu 5 when, where, who, why, kayak gitu ya. Pakailah pendekatan itu, quantifiable gitu. Atau meningkatkan sales progress. Jadi seperti itu bikin achievement tuh sudah pernah mengikuti kegiatan seminar McKinsey. Itu sih bukan achievement, itu training kayak gitu. Jadi sesuatu yang quantifiable. Next, Bang Fatrian. Terus limit CV kalau dari pengalaman saya jangan lebih dari 3 halaman ya. Karena itu menunjukkan bahwa kita nggak bisa membuat compact atau summarize. Pakai yang benar-benar most updated. Jadi kalau saya ini udah 10 perusahaan, 11 perusahaan gitu. Saya nggak akan pakai 11 perusahaan ditaruh semua di CV. Jadi cuma pakai yang benar-benar relevan aja. Mungkin kayak cuma 7 atau 6 perusahaan yang paling updated. Kayak gitu. Jadi jangan bikin kebanyakan. Lanjut, Bang. Nah, ini terakhir mungkin dari section saya dulu. Jadi be kreatif. Ya, jadi teman-teman yang mungkin ngerasa udah coba-coba nge-apply CV kayak gitu, be kreatif. Teman-teman harus coba buka halaman Headhunter, Michael Page, atau Robert Walters. Di situ ada email-email mereka, langsung apply langsung direct engagement, email langsung. Atau harus kadang-kadang ya mesti think out of the box ya. Kirimin donat nih kayak gini nih. Jadi kan karena digital footprint kita kan selalu kebaca ya. Zaman sekarang tuh kan digital footprint kita jadi justifier HRD. Kalau kita komat kamit ngejelekin bos masa lalu, most probably nggak akan dipilih kita. Tapi kalau kita bisa kayak gini kan sangat bagus. Saya sangat yakin kita juga bisa kepilih kayak gitu. Lanjut, Bang. Silakan, Bang Fatrian. Oke, thank you Nick. Jadi ini untuk melengkapi posisinya Bang Niko ya. Jadi ada yang namanya ATS. ATS itu mungkin salah satu aspek yang cukup penting ya untuk kita tahu ya. Terutama kalau untuk adik-adik yang baru pertama kali 1 tahun atau 2 tahun pengalaman kerja. Kalau kita mau ngelamar, tadi kan Bang Niko udah bilang bikin CV yang personal gitu kan, yang ibaratnya engaging. Nah, kalau dari sisi ini ATS itu sebenarnya yang kebalikannya nih. Jadi ATS itu apa sih? Pertama dari singkatannya, jadi Applicant Tracking System. Intinya sih ini tuh mesin yang biasanya kalau untuk perusahaan besar ya, Fortune 500 atau perusahaan ya mungkin Google juga kalau misalkan kalian nggak punya network atau nggak punya koneksi harus lewat websitenya atau misalkan lewat apa namanya karir website gitu kan harus masukin ke database. Nah itu biasanya dia pakai ini nih, pakai machine learning untuk nge-tracking progress applicant-nya. Nah itu satu yang biasanya screening di awal untuk kandidat itu bisa masuk gitu kan. Jadi sebelum ketemu human atau ada ketemu kontak sama human, kita diseleksi dulu sama mesin. Nah cara beatnya gimana? Ini sih saya bikin general guideline aja. Yang paling penting itu sebenarnya kebalikannya. Jadi kita punya keyword, kemudian sebisa mungkin kita jangan terlalu banyak format seperti foto, gambar, pictures, lines, segala macam gitu ya. Mungkin saya tadi lupa bilang di awal. Jadi kalau tadi Bang Niko arahnya mungkin experience lebih banyak di industri digital. Nah kalau saya kebalikannya nih, experience saya kan di industri analog. Jadi mungkin ini juga lebih applicable mungkin di industri-industri yang ibaratnya masih konvensional lah ya. Jadi mungkin ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, tadi sejalan yang dengan yang Bang Niko bilang. Jadi be concise, seringkas mungkin. Jadi jangan sampai terlalu ngalor ngidul lah, mau job experience atau apapun, kalau bisa tuh 2 halaman aja maksimum malah. Kemudian strukturnya seperti ini, udah pasti kita perlu taruh nama kita, sebisa mungkin tadi ada kalau misalnya kita punya link untuk ke personal website yang tadi seperti Bang Niko tunjukin, itu langsung ditaruh di sini, jadi di bawah nama kita ada link, jadi kalau misalkan recruiter mau cari, atau nanti user kita di company itu mau cari, ya tinggal klik link itu aja untuk tahu info lebih lanjut. Nah, baru yang lainnya ibaratnya compact information lah, career statement, kemudian kompetensi sama achievement-nya, kemudian untuk professional experience, kemudian education trainings. Kalau misalkan ada hal-hal lain yang relevan, mungkin untuk teman-teman yang kerjanya di bidang kreatif atau tadi yang Bang Niko bilang di bidang data science, mungkin bisa dimasukkan juga sedikit list atau link-link yang bisa menunjukkan portfolionya gitu. Kalau ini saya jadi tunjukin sekedar sharing aja ATS yang saya punya gitu ya. Jadi strukturnya seperti ini. Saya ada nama saya, email, kemudian segala macam. Tapi intinya sih karena tadi basisnya ATS itu adalah mesin ya. Dia sebenarnya mencocokkan nih pada saat perusahaan itu menaruh job description di LinkedIn atau dimanapun itu.
itu pasti dia ada job description-nya kan, kerjaan itu apa, terus gitu kan role-nya akan seperti apa. Nah, sebisa mungkin kita samain tuh keyword-keyword apa aja yang relevan. Kalau bisa kita samain, misalkan ada sustainable atau misalkan complex operator, misalkan managing different function. Nah, itu sebisa mungkin kita masuk ke operating achievement kita. Tentunya ini juga harus jangan sampai apa namanya yang kita masukin itu bukan hal yang sebenarnya gitu. Itu salah satu poin penting juga. Kemudian di highlight tuh ada achievement apa di tiap-tiap role itu kan. Jadi jangan cuma ada role segini dari tahun segini sampai tahun segini, tapi hanya sebatas itu. Jadi sebisa mungkin jelaskan minimal tadi kan Niko bilang ada numereknya tuh. Achievement-nya apa aja dan matriksnya apa gitu. Jadi itu bakal lebih apa namanya? Bakal lebih stand out lah dibanding dengan CV-CV yang lain. Kemudian ntar baru kalau saya malah biasanya naruh saya lulusan ITB, saya pernah kursus di sini, saya pernah dapat sertifikat malah di terakhir. Jadi ini sebenarnya yang nunjukin kalau kamu tuh sebenarnya udah qualify. Malah sebenarnya strukturnya lebih bagus seperti ini gitu. Kadang-kadang malah kalau saya bilang langsung aja kita udah punya kompetensi sama achievement seperti ini, baru nanti terakhirnya ini validasinya seperti ini karena kita udah yakin kita udah punya seperti ini, jadi lebih stand out juga untuk recruiter untuk ngeliat itu, gitu. Ada tambahan mungkin, Bang Niko? Enggak, tapi setuju. Jadi saya juga sama secara flow ya. Jadi pertama definitely tadi yang Bang Fatrian bilang tuh, jadi highlights-nya siapakah tentang kita, who's me gitu, itu di awal tuh membrane teknologi sustainable business gitu, itu yang akan menjadi core competence kita gitu. Jadi itu benar-benar key highlight buat kita yang akan di-track sama engine-nya si para HRD ini kayak gitu. Dan untuk sama tadi education training certificate itu juga sama, saya juga taruhnya di paling bawah kayak gitu. Jadi memang kalau structure wise dari dari data diri, kemudian highlight kita gimana, misalkan saya data dan digital analytics, habis itu kita punya working experience, terus bullet points-nya yang tadi yang compact ya sama kayak Bang Fatrian ini, habis itu baru kuliah, habis itu langsung achievement. Baru paling bawah adalah education, training, dan sebagainya sih. Kayak gitu. Yes. Thank you, Nick. Oke, next. Mungkin sebelum itu mau ada pertanyaan apa kita langsung dulu aja ya? Langsung aja kali ya, nanti ada Q&A nih. Oke, siap Q&A berarti terakhir aja ya. Oke, nanti ini, yang berikutnya ini tentang, yes? Masukin semua dulu aja kayak lempar semua, teman-teman bisa. Oke, siap. Oke, berarti ini tips yang berikutnya jadi tentang LinkedIn. Tadi Kak Niko kan udah coba tunjukin ya cara nge-build stand out resume ya, dan salah satu toolsnya tadi selain personal website, mungkin kalau teman-teman juga mau tools yang lebih ringkas itu sebenarnya ada LinkedIn kan. Saya yakin teman-teman juga udah pada punya profil LinkedIn. Cuman ini sedikit kita sharing aja ya. Jadi kenapa sih LinkedIn itu? Karena LinkedIn itu salah satu sosial media yang paling populer ya untuk kalangan profesional. Jadi kebanyakan Fortune 500 itu pakai di sini. Membernya pun banyak, ada banyak influencer juga yang bikin konten di situ. Mobile apps-nya juga bagus, jadi cukup tinggi lah penetrasinya untuk masalah konten ya. Dan rata-rata 40% tuh dari semua membernya itu ngakses itu tiap hari. Jadi dari sisi engagement itu cukup tinggi ya. Kemudian, nah ini salah satu yang tips yang penting ya. Jadi kalau kalau HR manager ngelihat, kira-kira mana nih yang bakal dipilih gitu kan? Dari sini mungkin udah langsung ketahuan. Employee A itu pasti salah satu yang salah satu. Jadi employee itu pasti akan lebih stand out ya karena dia lengkap gitu. Dari fotonya kelihatan, dari background profilnya juga ada infonya, kemudian dari title-nya lebih engaging. Dilihat dari ada konten-konten, ada yang dia highlight. Nah itu salah satu ibaratnya yang kita bisa tonjolkan lah di LinkedIn gitu. Kemudian ini salah yang penting kan teman-teman ketika teman-teman atau profilnya ada B All-Star. Jadi saya rekomendasikan teman-teman ikutin aja step by step-nya. Udah ada tuh step by step guideline. Nanti teman-teman tinggal klik. Jadi intinya sih sebisa mungkin profile picture itu dibikin seefektif mungkin. Kemudian pakai background dan headline itu jangan cuma untuk posisi. Bisa juga tadi kan kita highlight expertise, kemudian kita state juga karir objektif kita apa sih gitu. Nah ini
Jadi kalau misalkan kita klik di sini itu ada step by step-nya bisa kita lihat. Nah, all star status rock. Jadi ada 7 step ya yang kita bisa provide di sini. Ya. Jadi ini yang mesti diotak-atik nanti sama teman-teman. Yap. Nah ini jadi All Star ya. Jadi kalau teman-teman sudah di All Star, ya itu sudah bagus. Jadi memang ada 5 tiering ya, 5 level dari beginner sampai All Star. Kelebihannya All Star apa? Definitely teman-teman akan jadi high priority kalau HRD itu melakukan searching berdasarkan keyword, itu satu. Kemudian juga exposure teman-teman itu sudah go beyond wow. Nah, jadi ini contoh kita udah dapat exposure-nya global kayak gitu. Jadi kenapa harus teman-teman jadi all stars kayak gitu? Mungkin teman-teman langkah paling gampang jadi all star ya sekarang memperbanyak teman dulu, memperbanyak teman, ikut terus naruh-naruh skill set yang dia punyain, ikut kursus-kursus dan sebagainya. Ya, biasanya step yang paling terakhir itu rekomendasi ya. Jadi sebisa mungkin ya kalau teman-teman punya pengalaman magang, punya pengalaman organisasi ya tanya deh tuh reporting atau supervisor teman-teman di situ. Jadi bisa dapat status di situ. Nah ini mengenai rekomendasi tadi ya. Jadi ini salah satu poin penting ya untuk kita bisa dapat rekomendasi yang bagus dan juga gimana bisa exposure juga bisa kelihatan. Jadi general aja asking from people that only. Jadi kalau bisa sih itu yang profesional ya. Bisa mungkin kalau misalnya teman-teman gitu meskipun pernah kerja bareng-bareng ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau saya sih rekomendasikan minimal itu supervisor yang kita report ke dia. Jadi ada ibaratnya ada reporting relationship lah minimal seperti itu. Kemudian cegah tuh jangan sampai nagging. Jadi kalau misalkan ini kan sifatnya sukarela ya. Jadi kalau misalkan kita minta itu ya juga kita lihat juga ada dari sisi waktunya orang yang kita minta itu. Biasanya saya tuh misalkan meskipun tadi saya mungkin cukup banyak ya loncat-loncat, tapi alhamdulillah semua bos-bos saya tuh kalau misalkan diminta rekomendasi maulah ngasih gitu kan. Be nice. Jadi kita puji-puji juga kita belajar banyak dari bos-bos kita itu penting juga. Jadi bagaimana kita bermulut manis sama bos kita itu salah satu hal penting lah untuk bisa dapat rekomendasi yang bagus. Kemudian mungkin perlu reminder juga ya. Jadi kalau misalkan kita udah lama sama bos kita udah nggak lama interaksi tapi kita butuh rekomendasi ya kita coba ceritain aja. Oh dulu kita pernah melakukan ini. Dulu saya pernah bantu kamu untuk atau pernah bantu bos untuk melakukan kerjaan ini. Jadi akhirnya sales number kita bisa naik. Nah hal seperti itulah. Jadi kalau emang mau minta rekomendasi ya kita ingetin juga gitu apa yang pernah kita lakukan buat dia, kemudian benefitnya buat dia juga apa gitu kan. Terus ingat juga, jadi rekomendasi itu sebenarnya jangan aneh-aneh juga. Jadi jangan sampai nanya rekomendasi juga yang nggak berhubungan gitu kan dengan apa pilihan profesional kita gitu. Jadi sebisa mungkin ingat, jadi kalau profil kita di LinkedIn atau di website itu jadi digital twin kita gitu loh. Sebisa mungkin apa yang ada di digital itu sama lah dengan yang ada di dunia nyata. Gitu saran saya. Terus yang terakhir tentang ini ya, jadi comment dan create content. Jadi ikutin tuh kalau misalkan kamu passion di dunia data, ya ikutin deh influencer yang benar-benar kompeten di situnya, sering nge-share konten tentang data atau share konten tentang apa namanya teknologi adoption-nya itu bisa nanti kamu juga bisa banyak belajar dari situ kan. Engage, mulai deh tuh komen-komen di situ. Oh saya suka komen kamu seperti ini, atau mungkin bisa reach out gitu kan, direct message, oh saya pengen belajar ini, kamu ada tips nggak buat saya gitu kan, itu bisa juga dilakukan. Kemudian kalau misalkan memang udah pede, mulai deh bikin spesifik dan konten yang relevan gitu kan untuk dunia profesional kamu sendiri. Gitu. Satu hal saya kasih bad example, jadi kadang-kala konten itu apalagi LinkedIn ya, strictly profesional, jadi sebisa mungkin kalau emang dapat kerja gitu fotonya ya dibikin seprofesional mungkin, jangan sampai ada personal information yang nggak sengaja ke-share. Jadi itu salah satu yang mungkin kalau saya lihat sih masih ada beberapa lah hiccup yang kalau saya lihat di LinkedIn, dan semoga sih ini nggak kejadian ke teman-teman ya gitu. Oke. Itu aja. Bang Niko, jadi silakan. teman-teman, makasih Bang Patrian. Jadi teman-teman nih tadi kan teori ya. Sekarang kita akan coba langsung lihat aja simulasinya. Jadi makasih banyak nih teman-teman kemarin udah kirim
beberapa CV kan ke kami juga. Dari pengalaman kami juga udah nge-review beberapa CV dan kami udah decide the best CV from our standpoint. Mungkin Yoga di sini kalau ada CV-nya itu atas nama Kevin. Kevin. Di sini yang namanya KLVN itu Kevin bukan ya? Kalau itu bisa angkat tekan tombol 6, ada nggak ya? KLVN. Alfianza ya? Belum ada ya. Tapi dia udah ngasih konsen sih. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau emang kita mau run through, silakan aja boleh di show kali ya. Kenapa CV atau LinkedIn-nya itu the best menurut kami ya. Oke. Bentar saya buka dulu nih. Oke, mungkin nanti ini aja timpal-timpal nih bro, Katrian. Yoi, Jadi, nah ini nih. Jadi kalau dari POV saya, point of view saya, pertama adalah dia ini compact ya, si Kevin ini cuma 2 halaman. Kemudian secara visualnya itu sangat rapi. Jadi ada istilahnya tuh ada kategori istilahnya pengelompokannya jelas gitu. Jadi pengelompokan untuk yang sebelah kiri atas itu tadi yang tadi dibilang sama Bang Fat, kan itu headline-nya dia. Jadi a very passionate guy in data and digital analytics bla 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 kayak gitu. Kemudian juga technical skill-nya dia taruh. Kemudian juga yang penting tadi sebenarnya yang saya lihat adalah dia punya portofolio di halaman nomor 2. Kalau nggak salah ya, yes, di halaman nomor 2. Nih. Nah, ini sangat powerful banget teman-teman dari terutama di digital ya. Jadi memang ini akan menjustify langsung ya udah nggak usah banyak ngomong, kita juga lihat dari sini already talks gitu. The result already talks kan. Jadi itu yang kenapa sangat penting kalau teman-teman nggak punya achievement kayak tadi menurunkan cost atau menaikkan profit, kalau teman-teman punya portofolio harus ditaruh seperti itu sih. Itu kenapa dari saya the best-nya. Mungkin dari Bang Patrian juga mau nambahin. Sorry. Oke, gue udah nggak. Oke, jadi thank you Bang Niko. Jadi kalau kita lihat dari sini cukup lengkap ya. Jadi education ada di situ, further education-nya juga lengkap ya. Apa aja yang udah pernah dia dapetin di sertifikasi, work experience juga disebutin. Nggak banyak, tapi bisa dilihat di sini volunteer experience yang cukup relevan dengan bidang dia itu disebutin semua. Jadi ini salah satu yang cukup menariknya meskipun itu kalau bisa dilihat di sini. Kebanyakan itu aktivitas di kampus kan, yang berhubungan dengan kampus, himpunan gitu kan. Tapi ini salah satu yang menunjukin lah dia bisa menunjukin aktivitasnya dan apa aja achievement yang udah dia dapat di situ. Dan tadi saya setuju dengan yang Mbak Niko bilang, cukup compact. Jadi kalau misalkan orang emang pengen ngelihat ya tinggal klik di sini aja. Jadi dia udah langsung ngebawa tadi tuh ke portfolionya si Kelvin ini gitu. Gitu. Dan memang tadi cara Kevin juga tadi dia nge-summarize dia punya ini ya to-do list-nya selama dia bekerja itu kan compact ya. Jadi bukan bullet points gitu, tapi benar-benar satu strong summary gitu, sentence. Jadi orang juga pas baca, oh, oke, ini this is very good gitu sih. Yes. Nah itu kan lead and coordinate itu kan satu kalimat, tapi sebenarnya kalau diturunin jadi bullet points banyak banget. Nge-leading itu kan coordinate berarti pertama bisa bikin bisa ngajakin semua orang, invite all people to do meeting regularly, itu udah satu. Kedua bisa apa ya kan, review. Jadi itu turunannya banyak. Jadi teman-teman harus bikin kalimat-kalimat yang appealing seperti ini, yang cantik kayak gini. Ya. Itu sih. Next, berarti kita langsung masuk sesi pertanyaan jawab ya, Nick ya? Iya, boleh. Boleh. Ya, teman-teman di sini kita konsepnya lebih ke tanya jawab ya. Jadi yang di sini teman-teman yang mau nanya bisa langsung ke ini aja ke podium, bisa langsung podium dulu. Ya, boleh di
stop share dulu Mas, biar orang-orang. Yes. Nah, boleh ke podium teman-teman kalau ada yang mau ditanyain dulu nih, atau misalnya dari materinya, baik CV ataupun LinkedIn, bisa ditanya ini langsung ke podium aja. Atau mungkin mau langsung sharing apa gitu, kita langsung bedah juga. Mungkin nanti kalau misalkan punya itu kita bisa langsung sharing juga kan ya, Yoga? Betul. Kalau misalkan pengen langsung dibedah, kita langsung komen di on the spot bisa juga. Atau kalau misal dari aku dulu nih, kan tadi dibahas tuh mengenai kalau teman-teman tadi perhatiin, memang benar ya pendekatannya tuh dari sekarang pun hiring ada dua belah pihak nih. Kalau misalnya dari pertama Mas Nicholas sharing, kita tuh bisa stand out dengan membuat yang out of the box. Tadi bahkan kayak tadi di share di PPT-nya ada bahkan di dalam kotak makanan gitu kan, kayak untuk sampai ke rekruternya. Yes. Nah, itu akan sangat kontras dengan lini bisnisnya yang datangnya nama Kak Satrian gitu. Kalau pakai cara gitu, tetap di kantornya mungkin dianggap sebagai bawah tangan kali ya. Maksudnya kayak that kind of things yang harus kita perhatiin. Kalau market yang kalian mau sasar tuh perusahaannya kayak gimana nih behaviornya. Jangan kalau tadi mau masuk ke startup, kasihnya terlalu resmi, maksudnya kayak kalau misalnya ke Kang Fatrian, ke perusahaan yang memang perusahaan yang udah mature, ya masuknya jangan lagi juga. Jadi memang poin yang tadi kita tangkap dari Kang Kos sama Kang Fatrian ini masih dua cara pandang juga ya, tadi aku tangkap. Yes. Kayak kalau kalian salah nge-address juga itu menjadi salah satu nilai big no kali ya sama recruiter sendiri, kayak kalian mau nge-apply, kalau kalian nggak tahu cara penyampaiannya, sesimpel kalian kurang background check perusahaannya kali ya. Jadi kayak kalau kita lihat gitu. Mungkin salah satu hal yang bisa saya share juga ya. Jadi mungkin ini kadang-kadang teman-teman ini kan baru lulus gitu kan, ada yang belum tahu atau mungkin yang apa namanya belum jelas lah. Ini sebenarnya saya habis lulus gini mau karirnya di industri mana gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi memang kalau misalkan mau explore dulu itu hal yang kalian diperbolehkan ya. Cuman minimal bikin prinsip gitulah. Apa yang mau kamu dapat gitu. Ya Bang Niko sama saya kan loncat-loncat gitu kan. Cuman kita ada prinsipnya gitu. Kenapa sih kita loncat gitu kan minimal. Jadi teman-teman jangan sampai loncat itu cuma gara-gara bosnya nggak enak nih. Minimal kita bikin prinsip gitu. Apa yang mau kita dapat gitu kan. Dan sebelum kita dapat itu di perusahaan itu jangan keluar dulu. Justru kalau misalnya bosnya itu tough atau bosnya itu ya agak-agak brengsek lah gitu ya. Justru itu bos yang bagus. Bos yang nggak paling enak itu sebenarnya bos yang paling banyak ngajarin nanti itu. Jadi nanti kamu yang akan paling berterima kasih justru sama yang bos yang paling nggak enak itu. Jadi itu sih pesan saya sih. Jangan sampai kamu lompat tuh cuma gara-gara bosnya nggak enak Itu ibaratnya nggak ITB banget gitu loh. Kalau kamu mau meninggalkan perusahaan itu, tinggalinlah dalam kondisi maksimal gitu loh. Kamu udah nggak bisa melakukan apa lagi, udah nggak bisa grow lagi, itulah saat kamu pindah. Jangan gara-gara bos doang gitu. Mau nanya di sini, jadi boleh tahu pada mau nge-apply kemana teman-teman? Mungkin ada yang mau ke BUMN atau PNS atau startup atau mau jadi pengusaha gitu? Boleh tahu nggak ya? Sebelumnya teman yang udah sampai di basement, tolong yang di tangga merapat ya. Jalannya nanti ketutup buat teman-teman yang baru datang. boleh merapat ke kursi biar nggak ngalangin jalan. Enggak. Siapa yang mau share dari teman-teman nih? Kita di sini lebih ke sharing lah biar tidak tahu waktu banget. Atau ada yang mau nge-review di review gratisan CV sama LinkedIn-nya boleh langsung. Sama kami mengendorse ikutan join careerpreneur ya, supaya teman-teman jadi di careerpreneur sebenarnya nggak cuma yang mau menjadi profesional di pengusaha karyawan swasta atau enggak ya, tapi juga ada yang pengusaha self-employed juga ada kayak gitu sih. Ada yang mau sharing? Teman-teman, ada yang mau sharing bisa langsung ke ini ya, yang tanda tawanya nih. Bisa
Mungkin tadi Apa kita duduk kali ya? Itu ya boleh karena kita dulu ya sambil duduk. kita kena di ini ya. itu udah antri tuh berarti Kayak sekarang ngomong. main Sims gini sih. Teng. Oke. Halo, silakan open mic-nya ya. Lucu banget sih dia kayak mau pidato undang-undang upacara bendera. Patrian, Nicholas, dengerin nggak? Halo. Halo Reza. Halo, ya Salam dari kenal. salam kenal Kak. Dari aku nih Kak, mau sharing jadi pengalaman aku baru lulus kan Oktober 2020 kemarin. Nah, waktu kemarin tuh sebenarnya aku sempet ganti-ganti template CV sebenarnya. Template CV ngebikin terus nge-review terus ngebikin ulang lagi sampai di mana template CV-nya seformal mungkin gitu. Sorry, Dan apa? begitu juga Template sampai CV? di CV aku bikin kayak cuma pakai Word terus standar banget gitu. Cuma malah itu yang works gitu. Cuma aku nerapin namanya metode 5 ini STAR. Tahu nggak Kak? Pernah dengar nggak STAR? Situation, Yes. metode STAR itu. Nah, menurut Kakak, tadi kan Kakak juga nyampein tuh beberapa keyword yang harus disampaikan di CV. Nah, menurut Kakak sebenarnya dari ada nggak sih dari metode STAR itu yang masih kurang? Gitu. Aku pengen nanya itu sih, metode STAR. Mungkin Bang Fatrian lebih tepat nih. Yes, STAR itu kan tadi situation, task, action, result ya. Jadi Iya. kalau saya bilang ini nyambungnya nanti berarti ke arah ini ya, pengalaman kerjanya ya, yang kita cantum di CV kan. Jadi kita udah situasi yang kita hadapin apa, terus kita ngelakuin project atau tasknya itu apa, dan resultnya seperti apa itu kan kita masukin di situ. Saya rasa sih kalau misalnya kita ngikutin framework itu udah sangat sistematis ya untuk kita masukin di CV atau di LinkedIn. Jadi itu sudah cukup baik. Cuman pengalaman saya tuh kalau misalkan di CV atau LinkedIn biasanya yang paling krusial juga slot rekomendasi ya. Jadi kalau misalkan Reza misalkan mau nge-apply ke suatu perusahaan, mungkin rekomendasi juga diperhatiin karena itu kalau misalkan bisa dapat rekomendasi yang bagus, entah itu dari orang dalam perusahaan atau mungkin orang dari luar tapi yang bidangnya setipe, nah itu mungkin memperbesar juga untuk masuk. Kemudian satu lagi tadi mungkin yang kenapa kalau misalkan kok formal malah lebih masuk ya, nah itu mungkin juga sebelum-sebelumnya mungkin template CV-nya agak-agak banyak format yang mungkin terlalu pemanis aja gitu loh. Nah, mungkin dengan CV yang lebih formal jadi lebih compact, justru malah itu yang lebih ibaratnya lebih ngena gitu kan, lebih compact, lebih ngena jadi recruiter atau HR tuh lebih gampang lihatnya, oh ini langsung nih si Reza Jaya achievement-nya ini, pengalaman kerjanya ini, jadi lebih dengan sekali nge-skimming tuh udah langsung ketahuan, oh ini cocok nih buat kerjaan ini. Jadi mungkin itu sih. Oh gitu. Mungkin salah satunya walaupun tadi kita mau bikin se-out of the box mungkin, tapi recruiter kan kita nggak bisa satu kertas baca lama ya. Kita pasti kayak skimming, poinnya jejet. Oke, jadi kata kuncinya apa nih? Makanya tadi dari Kak Nicholas sama Kak Fatrian pastiin concise gitu. Karena ketika dilihat, oh tampilannya oke, cuman kok kata-katanya redundant, jadi di skip juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya bilangnya funneling ya, karena dulu saya pernah jadi HR juga di Excel Axiata sebentar. Jadi ini ada 2 tugas nih Reza dan teman-teman. Yang pertama adalah supaya CV sama LinkedIn CV kita ini masuk dulu ke dalam poolnya mereka HR, dan supaya untuk masuk itu mereka pakai metode filtering tadi yang Bang Fatrian ceritain tuh, ya kan, supaya masuk ke dalam database mereka based on engine kan, kayak Google SEO lah, search engine. Setelah masuk, semuanya ternyata apel hijau. Nah, itu tugas kedua. Bagaimana supaya kita jadi apel merah di antara apel hijau. Kalau yang part saya tadi lebih ke yang kedua sih. Bagaimana supaya kita udah di dalam observasi mereka, tapi kita jadi apel merahnya. Kalau Bang Fatrian tadi, terutama untuk yang search engine-nya, itu tadi yang untuk phase pertama. Supaya CV kita tuh dari ribuan jutaan CV di Indonesia, masuk dulu tuh ke dalam
mereka punya algoritma pencarian atau pool-nya lah, kayak gitu. Jadi itu sih, makanya harus pakai keyword kan. Iya, iya. Oke, berarti kuncinya tadi dapetin keyword di perusahaan yang Yes. tergantung pada perusahaannya ya. Harus riset. Sebenarnya bagus juga Reza, jadi kalau kamu apply gitu kan ganti-ganti template itu cuma bagus. Jadi kamu customize terus tuh. Jangan sampai kalau misalkan job desa beda ya di upgrade sedikit lah tuh atau dibedain dikit gitu kan. Tadi yang seperti saya bilang kalau keywordnya juga beda, mungkin ada yang title-nya sama-sama nih data engineer gitu kan. Cuman saya yakin pasti perusahaan itu nyarinya tuh description job desk itu agak-agak sedikit berbeda, ada sedikit perbedaan. Nah, itu mungkin yang bisa di modif juga gitu sedikit di CV-nya. Oke Kak, thank you banget nih sharingnya kalau kayak gitu. Siap. Mungkin yang lain gantian kali ya. Jadi kata kuncinya satu CV itu nggak ada kali ya satu definisi satu CV untuk semua kali ya. Jadi tetap kalau ada sesuatu kita perlu disesuaikan lagi. Anggap perusahaan IT-nya banyak, tapi nggak bisa definisinya disamain semua, tergantung sama kata kunci yang dicari sama recruiter. Betul, betul. Makanya di CV dan di LinkedIn kadang-kadang kalau CV ini kan kalau kita nge-apply ya, banyakan. Kalau di LinkedIn tuh jadi kan ada sistem pull, ada sistem push. Ya. Jadi kalau pull itu kan kita ditarik tuh sama HR. Nah, itu di LinkedIn-nya semua kata kunci itu harus kita taruh tuh. Misalkan di dunia data ya, yang saya tahu harus bisa Tableau ya, data visualization atau Python ya. Mungkin di dunia Bang Patrian ada water osmosis. Nah, itu harus benar-benar teman-teman bisa lihat tuh di keyword-nya. Jadi ngetik aja di LinkedIn, misalkan teman-teman apa desain, Adobe Photoshop atau apa, ketik, nanti lihat jumlah search-nya ada berapa banyak. Nah, itu yang harus paling banyak harus teman-teman taruh di profil teman-teman. Jadi jumlah volume pencarian paling banyak, misalkan Adobe Photoshop untuk desainer ya, anak DKV atau apa. Nah, itu yang paling atas tuh, itu harus di copy paste, kalau teman-teman bisa, harus di-put di LinkedIn-nya. Karena berarti traffic untuk dia mencari itu banyak, kayak gitu sih. Tapi jangan bohong juga ya, maksudnya kalau nggak bisa aja, jangan ditaruh juga. Mungkin sambil teman-temannya ada yang mau nanya lagi, coba tanya lagi. Nah, ini kan nyambung ke LinkedIn nih. Di LinkedIn kan misalnya kita bisa naruh tuh kayak ada achievement, ada kayak kredensial. Nah, itu tuh matters nggak sih Kak? Kayak ditaruh di sana. Nah, ya, maksudnya kalau ada certified course gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi ini kemarin aku udah ngobrol langsung sama VP-nya HR Indosat langsung ya. Jadi memang sekarang ini trennya itu kan orang ngeposting mereka punya achievement sudah mengikuti courses di Udemy, Coursera gitu kan. At the moment memang itu belum menjadi salah satu istilahnya tuh bilangnya HR tuh nice to have. Sorry ada suara ya. Nice to have factor. Jadi bukan hygiene factor. Kalau hygiene tuh benar-benar yang Pancasila. Kalau ada dan dalam banget. Kalau kemarin saya ngobrol sama HR-nya, VP-nya, itu baru nice to have. Tapi 5 tahun lagi, menurut info dari teman saya juga ini, 5 tahun lagi yang sudah posting banyak dia punya apa ya, misalkan kursus dari Coursera atau misalkan university ya, Harvard langsung atau Stanford, 5 tahun itu bisa jadi faktor pembeda menang di situ gitu. Jadi sekarang belum, 5 tahun lagi sangat bisa. Mungkin Bang Fatrian ada mau nambahin? Kalau saya sih ya kalau misalkan sudah punya sertifikasi atau punya credential itu langsung masukin aja. Apalagi kalau misalkan itu udah kalau di LinkedIn ya, apalagi itu udah lembaga internasional, jadi itu lumayan pengaruh sih. Saya sendiri pengalaman ngambil kebetulan saya kan mau S2 itu terhambat terus ya karena satu dan lain hal. Jadi ibaratnya susah lah gitu kan untuk mencari waktu bisa S2. Nah, akhirnya saya ngambil shortcutnya gitu. Saya dapat kesempatan dengar-dengar saya banyak pekerjaan yang berhubungan dengan project, kenapa saya ngambil credential project management gitu kan. Nah, nggak lama sebenarnya saya habis ambil project management itu ya kebuka tuh banyak opportunity karena sebenarnya credential seperti itu tuh lebih jarang lah ibaratnya yang orang punya kan, dan itu salah satu ibaratnya pembuka jalan juga. Jadi kalau misalkan tadi itu PMP, jadi teman-teman tuh biasanya kalau credential itu kan ada ujiannya atau ada ibaratnya
passing gate-nya lah, kayak udah berapa jam gitu kan teman-teman bekerja di bidang itu gitu. Nah itu sebenarnya salah satu bukti juga untuk rekruter, oh kalau udah punya sertifikasi ini, berarti dia udah pasti nih ada pengalamannya gitu kan. Nah itu pasti lebih membantu lagi ketika teman-teman mau apply gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tadi kayaknya ada yang antri. Mau angkat 6 dulu angkat tangan atau langsung ke podium bisa langsung kita merapat aja. Mas Dika mungkin bisa langsung maju lagi Mas. Yes. Oke. Nah. Selamat malam kakak-kakak. Aduh, ini suaranya gue kenal nih. Saya Andika dari 2016. Oh, kirain anak teknik lingkungan. sorry Dika, maaf. Namanya pasaran emang enggak. Silakan. Oh mau ini sih paling kak mau lihat. Minta tolong di review LinkedIn kali ya. Soalnya saya juga tadi udah dengerin, terus juga baru di-upgrade jadi All Star. Jadi mantap. Keren. Gimana ya? Share screen dulu ya. Kalau mau share screen, boleh. Kalau Dika mau ini boleh. Sebenarnya nanti dari partner juga ada pelatihan interview sih, cuma nanti next batch ya. Oh. Tahu share screen gimana nih? Di bawah ada yang gambar komputer. Yoga tuh. Oh iya. Oke. Mantap Dika, udah All Star, keren. Iya. Mantap. Turun Udah ke bawah kelihatan ya. Udah kelihatan kok. Mantap. Kelihatan. Nah ini paling ya tadi suruh bikin paragraf kalau nggak salah tadi. Bagus. Ya. Karir objektif ya, ini mantap kok. Review, experience, karir interest. Ya, oke. Ini udah berdasarkan expertise dan keyword yang memang Andika mau kejar di dunia profesional. Terus sebenarnya kan saya juga masih fresh grade ya, jadi belum tahu banget keyword apa aja yang diperlukan. Ini masih umum banget lah. Iya. Oke. Good. Tapi ini udah oke kok. Terus turun. Oke, turun ya. Nah ini sih paling. Ini baru aja, jadi masih belum banyak tulisannya. Wow. Oke. Keren. Actively engage, great. Kalau bisa dibikin bullet points ya Andika supaya orang. Iya. Jadi oke. Ini juga lecturer. Good. Udah asdos ya, asdos masukin juga. Bahasa Inggris. Apapun yang pengalaman masukin aja. Yes. Kan relevan kan dengan material kan? Good. Iya. Chairman of the board. Oke. Good. Ini juga. Banyakan ini sih di kabinet. Ini organization ya berarti ya? Kan baru lulus kan, jadi ini udah bagus kok. Cuman nggak bisa dipisah kayaknya experience saya yang organisasi sama kerjaan kayaknya ya, atau? Oh iya. Kalau bisa justru dibikin terpisah sih. Jadi professional experience sama organizational experience dipisah. Oh bisa ya cari deh caranya. Kalau di LinkedIn kalau nggak salah itu nanti masuknya ke arah apa namanya volunteering sama organization ya, kayak bisa dipisahnya di situ deh. Kalau organization di bawah maksudnya. Coba boleh ke paling atas Dika, paling atas. Paling atas ininya foto sama paling atas. Backgroundnya belum ada sih ini. Paling itu sih. Terus kalau bisa di corporate development intern itu ditambahin Dika sekarang tuh skill yang biasa tuh yang ada bikin garis-garis itu misalkan skill setnya sekarang yang paling dikuasain apa? Boleh tahu? Masih belum ada juga sih. Masih apa ya? Paling tugas akhir kali ya? Mungkin masukin itu, masukin tugas akhir atau material science atau apapun yang berhubungan dengan elektrik, battery electrical ini kan electrical material gitu kan, mungkin bisa masukin itu kali kan. Keyword relevan lah gitu. Jadi di kreatif aja Andika. Jadi nggak harus expertise. Jadi kalau misalkan kamu emang pengen ngejar ke situ gitu kan, keyword tentang baterai buat electric cars, masukin lah itu gitu kan, entusias.
electric car enthusiast Betul. gitu. Nah, itu bisa juga salah satu yang bisa Oke, dimasukin. oke. Siap. Renewable energy enthusiast. Itu kan bisa add profile Nah, section tuh, Andika, add profile section tuh kan. Open to sebelahnya add profile section. Oh, iya, iya, Itu iya. itu dia nambah jadi yes. biar ya itu dia nge-slice and dice section-sectionnya tuh. Nah, itu kamar-kamar yang harus diisi tuh Andika. Semua Ya, kamar ya. diisi, makin tinggi jadi all star. Jadi all star Oke. itu hanya bisa terjadi kalau semua kamar udah diisi. Kalau ada yang bolong, dia nggak jadi all star. Ya. Kayak gitu. Nah, jadi benar kayak di Bang Fadlan tadi kan ada apa? Water management, terus ada garis putus, apalagi ya? Misalkan reverse osmosis, garis putus lagi apa. Nah, itu kan soalnya keywordnya kalau HRD nyari ketemu dari situ Andika. Oke. Tadi ya keyword di atas ini ya tadi ditambahin ya. Di bawah Yes. ya, di bawah corporate betul. Di bawah corporate development intern itu juga ditambahin keywordnya. Siap. I don't think it's necessary to put intern sih over there. Di headline ya. Kalau di bawah boleh. Di sini sih I don't think it's necessary to put it here. Jadi as simple as corporate development, garis lurus yang tegak lurus vertikal itu sebelahnya lagi apa? Misalkan renewable energy enthusiast. Sebelahnya lagi garis lurus gitu. Jadi karena lebih selling. Kita harus ada harus jelas taruh di sini edit value-nya apa, nilai tambahnya apa, gitu. Kalau intern kan ya tinggal along the way nanti juga Andika makin senior juga hilang juga internnya akan jadi manajer segala. Tapi kayak tadi corporate development garis lurus potong, tadi renewable energy enthusiast garis lurus potong apa kayak gitu. Yes. Kayak Fatrian tadi tuh, kayak Fatrian. Oke, siap. Bisa diedit lagi. Oke, paling berarti bawah apa? Paling bawah. apa ya? Kalau skill gimana? Skill udah. Nah, ini skill juga ya mungkin karena masih awal-awal nanti ini juga tech skill quiz, cuman kemudian juga biasanya nanti seiring berjalannya waktu kamu sering interaksi, ini yang paling sering bakal nambah nih nanti. Nambah otomatis kalau kamu sering komen, sering interaksi sama orang di LinkedIn, itu otomatis tuh nanti nambah sendiri. Apalagi kalau tadi kan yang tadi saya sama Niko bilang, yang udah di-highlight di profile itu nanti itu kan bisa jadi skill juga yang ada yang muncul di sini kan. Jadi orang-orang juga pas ngeliat profile, Andika skillnya di sini nih di electric car gitu kan, siapa tahu langsung kalau misalkan di endorse lah di sini gitu kan. Nah, itu salah satu keuntungannya. Oke. Ini kayak setara sama rekomendasi gitu nggak? Atau gimana? Rekomendasi ada di bawah lagi. Rekomendasi paling bawah. Ini ya berarti. Belum ada berarti. Makanya tadi add profile section ditambah dulu aja. Yes. Andika. Paling atas. Bisa mungkin ya ditambahin semua gitu. Setiap kamar diisi. Jangan ada kamar kosong lah istilahnya. Additional information. Request recommendation. Yes. Oke. Gitu. Saya paling ditambah-tambahin lagi deh, Kak. Yes. Sama yang penting adalah nambah jaringan pertemanan dan aktif ya, misalkan nge-like atau nge-komen post-post yang memang relevan, itu sangat join group di misalkan kalau Andika tertariknya renewable energy, ya join grupnya renewable energy itu sangat ngaruh juga untuk bikin naik jadi all star. Jadi join di grupnya apapun yang tertarik lah. Kalau Bang Fatrian mungkin water management kayak gitu, saya data analytics. Benar. Oke, siap. Nah, kalau company punya LinkedIn profile juga, biasanya saya juga ya cara malasnya sih saya tinggal repost aja, reshare aja. Company udah profile itu, saya reshare, saya tambahin komen saya, nah itu lebih gampang lagi. Biasanya konten yang udah dibikin company kan udah bagus. Jadi saya tinggal ngikut aja dompleng gitu. Salah satu keuntungannya ya. Oke. Terasa juga sih kayak aku di kerjaan kayak kita nge-follow perusahaannya, kasar kita mau target yang mana, nge-follow terus kita repost, sama kalau kita tahu siapa HR manajernya ya kita tag juga lah. Sekarang kan kasarnya salah satu strateginya kan kayak sosial media tapi buat profesional, kayak kita nge-tag mereka aja gitu kayak untuk naikin engagement, itu lumayan worth ya. Benar. Sama ini saya langsung di depan Andika aja nih ya, mungkin out of scope dikit. Jadi ini saya ajarin untuk Andika udah pernah engage sama headhunter belum? Belum. Oke. Bisa di websitenya biar teman-teman yang lain bisa langsung lihat dan praktis ya.
boleh buka Google Browser apapun, Hah? kalau boleh ya, terus ketik aja Robert Walters Indonesia. Bentar, ini diganti dulu sebelumnya. Ini ya, Robert Walters. Diklik. Ini biar teman-teman tahu dunia headhunter. Terus mau kerja di mana? Mau kerja di Amerika, di Indonesia, pilih aja Indonesia dulu misalkan. Nah, Jakarta. Search. Maunya jobsnya apa misalkan? Ya bebas deh, search dulu aja. Nah, teman-teman lihat ya, ini sebenarnya ada scope dikit, cuman biar cepet aja. Jadi yang paling atas itu adalah yang paling update misalkan. Bisa diklik read more, diklik aja di general, di tulisannya atau read more boleh. Nah, teman-teman langsung turun ke paling bawah, langsung turun scroll paling bawah. Setelah dibaca gitu kan, requirement email langsung ke orang ini, Mungki Melisa. Nah, ini cara cepat kalau mau juga untuk dapat kerja. Gitu. Jadi direct engagement tuh sangat ngaruh. Karena itu menentukan sebenarnya kita tuh knowledge-nya seberapa jauh sih. Nggak semua orang tahu ini, orang taunya JobStreet, JobsDB, apalagi tuh. Ya, Kaliber gitu ya. Sementara kayak gini tuh jauh lebih efektif. Jadi kalau teman-teman yakin dengan CV-nya, compact, relevan dengan tadi, roles and requirement di atas, langsung email ke dia aja nih, Mungki Melisa. Inilah namanya headhunter sih. Mungkin biar teman-teman tahu sih. Gitu sih. Selain Robert Walters, kira-kira apa lagi, Mas? Ada Michael Page, Glimpse. Michael Page. Oh. Michael Page itu yang ada, iya, tapi kalau yang ada nomor telepon sama emailnya itu Michael Page sama Robert Walters. Beranikan diri kalau emang pede langsung telepon. Saya juga dulu awal-awal saya telepon tuh Michael Page. Terus sekarang jadi sahabat sejati. Ini kenalnya saya mungkin pernah di headhunter. Karena saling ngebantu. Headhunter itu kan juga dapat rezeki dari kita pindah. Kita juga mungkin ini salah satu tips juga. Jadi kalau misalnya kalian ada suatu tahun dihubungi sama headhunter, di-keep lah itu relationship. Jadi siapa tahu kalau misalkan emang yang dia tawarin itu nggak cocok, tapi minimal kamu respon gitu loh, responnya yang enak. Siapa tahu nanti di ke depan kalau kamu butuh tuh dia nyari kerja, dia tuh nanti bisa rekrut kamu gitu loh. Jadi sebisa mungkin ini aja, be nice lah, be nice tuh. Meskipun kamu nggak butuh juga gitu. Yang Glimpse. Jadi pokoknya ada. Kalau sama headhunter, ingat jangan cuma pada saat kita mau nyari kerja, pada saat mereka butuh spek orang, kita bantu kenalin siapa ke siapa. Percayalah, amal baik itu balik ke kita kok. Itu sih. Sorry, jadi auto topik. Lanjut lagi ke tadi CV dan LinkedIn. Mohon maaf. Paling udah sih, Kak. Oke. Kalau ada lagi saran yang lain? Saya mungkin ini kali ya, buat yang di LinkedIn kan sebenarnya ada fitur job search juga ya. Nah, itu kalau teman-teman juga mau mendalami gitu ya. Jadi di situ ada apa namanya? Bisa ketahuan juga siapa yang job posternya kan. Jadi kita juga kalau misalkan mau kirim message, mau LinkedIn, mau get in personal lah sama yang posting job itu bisa juga. Jadi lumayan helpful lah. Kalau selama ini saya sih ngandelinnya LinkedIn aja selama ini. Bahkan ya kebanyakan juga job apa tadi kayak headhunter itu juga mereka banyak juga postingnya itu ke LinkedIn gitu kan. Gitu sih pengalaman saya. Ada lagi Dika mungkin yang mau kita komenin lagi? Udah. Paling ini dulu sih. Makasih banyak Kak atas saran-sarannya. Nanti akan diperbaiki. Senang. Nanti dari Andika bisa nanti search aja Kak Fatrian, Kak Nicholas, berjejaring itu di LinkedIn akan bisa amplify portofolio kita juga sih, yang Yes. Sama-sama alumni ITB kita saling link. Nanti siapa tahu relasi dari aku atau dari Kang Fatrian, dari Kang Nicholas lagi hire info tentang material. Benar. Nanti kan masuk ke postnya Andika. Jadi that kind of scheme yang ada di LinkedIn matters banget sih dengan kita berrelasi. Iya. Oke. Apa di add sekarang? Silakan. Ya add aja kami. Teman-teman kalau mau add aja LinkedIn kami. Siap. Ya makasih banyak Kak. Ya. Kita tinggal 12 menit lagi nih dari slot waktu. Ada yang bertanya lagi?
teman-teman ada yang mau share lagi? Kayak Dika nih seru banget nih kita mau kata aja gambaran. Nah, Lumayan nih, mungkin atau Sarah, Savana, mungkin mau Savana. tanya ya, silakan Savana. Ini soalnya repot mesti ke depan kasihan atuh. Jauh ya. Yoga ngerjain nih. Kan biar kayak sekolah lagi gitu kan. Aduh. Harus kelihatan dosennya. 6 dulu aja. Mbak Halo, Savana. halo Kak. Iya. Halo Savana. Ya, aku kan baru mau lulus gitu kan. Pengen tahu dong gimana caranya bikin CV dan juga LinkedIn sebetulnya buat anak-anak yang baru lulus atau fresh grad itu kan masuknya ke entry level ya. Jadi kita tuh aku bingung aja sih yang perlu di-highlight di CV dan juga di LinkedIn kalau kita tuh masih mau masuknya ke entry level gitu. Kalau misalnya kakak-kakak kan udah banyak pengalamannya dan experience-nya gitu, jadi bisa dimasukin CV. Tapi kalau kita kan bingung apa sih yang sebetulnya harus ditampilkan dalam CV buat kami yang entry level gitu. Yes. Kaniko, jawab atas saya. Mungkin Bang Fatrian dulu nggak apa-apa, monggo. Oh iya, jadi nggak masalah ya, meskipun pengalaman yang 1 tahun, yang kita udah 10 tahun, ya memang pengalaman lebih banyak kan. Cuman kan nggak berarti kalau pengalaman kerja atau fresh grade itu kan benar-benar nol gitu kan. Nah, masukin aja tuh yang relevan. Kayak misalkan kalau saya dulu ada kerja praktek, ada penelitian gitu kan, atau bahasanya apa sih ini kalau tugas akhir ya, TA-nya apa gitu kan. Itu masukin di situ tuh. Jadi topiknya apa yang kita kerjakan di situ, kemudian juga pengalaman kita organisasi, kita aktif di mana sih, unitnya apa, kalau syukur-syukur kalau relevan gitu kan. Dan memang kalau saya sih tadi ya seperti Andika ya, dia tuh ada intern kan. Nah, itu kalau memang kita tidak punya pengalaman ya mungkin carilah pengalaman itu dari intern. Saya itu sebelum dapat kerja itu ya 3 kali intern, 2 kali pas sebelum lulus, 1 kali ya setelah lulus. Jadi itu yang benar-benar membantulah. Kalau emang kita belum punya experience ya kita coba ini dulu, kita coba ibaratnya cari internship lah, cari pekerjaan tuh yang kita bisa magang dulu. Itu sih tips dari saya. Ya, mungkin. Niko mungkin. Jadi ini kemarin teman saya tuh yang di VP-nya HR itu nge-share satu link, saya lupa. Jadi linknya itu mungkin ada, kalau nggak salah tuh ada anak-anak muda baru lulus tuh ngasih. Oh ya, kau udah tahu. Jadi tuh linknya itu ngejual kesempatan untuk magang. Mungkin Yoga tahu ya. Jadi nggak butuh CV, nggak butuh IPK. Oh, saya lupa, nanti saya share ke ini ya. Makanya bener ya. Saya lupa, nanti saya jadi teman saya ini kan soalnya dia dari HR kan, jadi benar-benar tahu. Karena dia benar-benar paham. Ini kan kayak ayam dan telur ya. Yang baru lulus kalau nggak dikasih kesempatan nggak punya pengalaman. Tapi Ambis. Namanya Ambis. Yes, ambis.co.id, mau share nggak? Mbak Savana bisa punya ini nggak? Punya, coba ya Ambis ya, Ambis. Coba gua share nih, apa lu nih nge-share? Boleh, nih Mbak Savana nih saya share ya. Mana nih share, di mana sih? Waduh, lo aja bro, gua agak ini. Oke. No problem. Mario Bros begini ya. Ambis.co.id ya. Jadi ini buat teman-teman yang mau nyari pengalaman, yang benar-benar masih fresh grade ya, manfaatin tools kayak gini ya. Jadi di sini dia bisa nyari internship di situ. Bisa lihat ya, Kak Niko. Pernah lihat, pernah dengar ini nggak, Mbak Savana, Ambis? Halo. Nah, ya. Silakan, Nik. Jadi si Ambis ini, jadi sebenarnya kan gini ya. Jadi yang paling pertama itu adalah kalau belum punya pengalaman kerja, maka adalah pengalaman organisasi, itu harus penting dulu. Kalau nggak ada pengalaman organisasi, maka harus punya pengalaman voluntary yang tinggi, harus penting. Karena konten itu paling penting. Sorry to say, kalau packagingnya bagus, ya visual wise bagus, tapi kontennya nggak strong, there is no reason untuk HR rekrut juga, gitu. Tapi kalau kontennya sudah bagus, misalkan pengalaman magang, plus pengalaman organisasi, plus pengalaman voluntary, gitu. Misalkan saya dulu jadi guru matematika di Tanah Abang, di bawah jembatan YPAB, itu sangat edit itu sangat plus point tuh. Nah, itu tiga-tiga itu harus ada Savana. Mbak. Nah, jadi kalau belum ada, tolong bisa coba dulu nih ambis.co.id untuk minimal mengamankan si pengalaman magang dulu. Ya. Ini kita baru ngomongin CV dulu nih, Mbak. Jadi pengalaman magang harus ada, pengalaman
organisasi harus ada kalau ada, sama pengalaman voluntary. Itu baru poin pertama. Poin kedua, di zaman sekarang ya Mbak, harus ya kita really aware ya, COVID dan sebagainya, harus perbanyak jaringan. Gitu. Jadi itu salah satu dari agenda Careerpreneur yang Bang Fatrian nanti propose itu kita ada mix and match. Link and match. Gitu. Jadi bagaimana mempertemukan ini kan soalnya masalah supply dan demand ya. Jadi ada supply ya. Jadi ada ada teman-teman yang baru lulus dan butuh kesempatan untuk bisa bekerja gitu. Jadi memang Mbak juga harus memperbanyak jaringan, networking. Itu penting sih. Kayak gitu. Kalau di Bandung kan dulu ada Siaware ya, Bang Patrian ya. Ada yang kayak gitu tuh juga tuh. Di Unpad ya, di Unpad. Terus kalau zaman saya dulu tuh ada namanya juga teman-teman kalau ada kompetisi ikutin. Kayak zaman saya dulu ada L'Oreal Istrat Challenge. Kalau juara satu ke Perancis. Masih ada nggak tuh ya L'Oreal tuh? Nah kayak gitu-gitu. Jadi walaupun kita nggak punya pengalaman kerja, tapi kita punya pengalaman tadi, pengalaman lomba, pengalaman organisasi, pengalaman volunteer, dan networking kita lumayan, most probably bisa kok ininya ya. Yes. Oke deh Kak, thank you. Sama-sama. Dengan fresh grade sebenarnya ya? bisa adalah beberapa hal yang kita lakuin selama 4 tahun di kampus tuh bisa kita tweak. Tadi misalnya kalau kita aktif di kampus, bisa di jurusan, bisa di himpunan, bisa di kampus, bisa di ospek, oskm atau asdos pendidikan, atau bahkan TA. Maksudnya kayak TA tuh kata kunci TA-nya apa? Misalnya kayak kita bisa data manajemen itu bisa diambil dari TA. Maksudnya kayak kata kunci yang hal-hal yang dicari sama recruiter tuh bisa diambil dari sebenarnya kegiatan yang kita lakukan di kampus ya. Walaupun memang skalanya bisa kita sesuaikan dari deskripsi yang kita buat. Zaman sekarang bener banget kata Mas Nicholas, chicken and egg gitu. Kalau kerja harus pengalaman harus kerja. Iya, ayam dan telur. Makanya harus tadi kayak tadi itu ambis. Nanti kalau ada saya lagi saya itu lagi deh. Itunya. Banyak Mas Sana. Mungkin udah masih ada 5 menit terakhir. Mungkin ke closing dulu kali ya dari kakak-kakak. Dari Kak Patrian atau Kak Nicholas bisa kita wrap up nih. Nanti kita ya mungkin dari saya dulu, habis itu Bang Patrian closing ya, bro. Ya. Jadi kami dari Careerpreneur, Circle Careerpreneur, sebenarnya tujuan kami sangat simple, kami sangat senang bisa sharing sama teman-teman, bisa kalau nanti udah nggak ada lagi yang aneh-aneh ini, kita tatap muka gitu ya, karena kami jujur dulu sangat kebantu juga dengan senior, jadi kami juga pengen nge-bridging dan hopefully kita punya beberapa plan nih teman-teman. Ada tadi ini soal CV sama LinkedIn, kita juga sebenarnya udah ada materi untuk interview training, juga ada soal mentorship, ada Bang Fatrian bikin soal link and match. Jadi kalau mau boleh join di circle-nya Careerpreneur. Hopefully ini nggak cuma tentatif karena ada IA gitu ya, karena kami jujur tujuannya adalah bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang ya. Jadi terlepas siapapun nanti yang menang, hopefully memang ya Kang Saska, tapi siapapun ya kita berharap tetap ini bisa silaturahminya tetap terjalin sih, seperti itu. Mungkin silakan dari Bang Fatrian, monggo. Ya, nambahin aja sedikit buat Niko ya. Jadi buat ya saya boleh bilang adik-adik ya. Jadi kayaknya rata-rata lebih muda dari saya sama Niko. Jadi ya harapannya tadi sih kita mau coba give back lah apa yang dulu saya pernah di give back sama senior bisa saya give back juga gitu loh ke adik-adik. Jadi kalau misalkan berkenan gitu kan nanti ngisi feedbacknya seperti yang saya tampilkan di layar ini. Kemudian nanti juga bisa join di WhatsApp atau nanti di Slack, linknya ada di sini. Nanti kita kan seperti yang di timnya Saska ini ya. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya user atau kebutuhannya adik-adik itu sebenarnya apa gitu kan. Kalau misalkan memang kita perlu bikin event atau kita perlu ada mentoring atau perlu ada pembicara spesifik gitu kan yang adik-adik butuhin gitu kan, sharing-sharing khusus, join lah di grup ini. Jadi kita bisa nangkep sama-sama kebutuhannya apa. Nanti kita co-creation bareng-bareng mau seperti apa eventnya.
yang event-event dulu mungkin udah ada yang kita bisa sempurnakan, atau mungkin event baru juga yang bisa lebih interaktif gitu loh. Seperti ini kita harapannya sih bisa kita bikin secara reguler. Jadi kalau misalkan peminatnya dari adik-adik emang banyak itu kan emang cukup apa namanya? Emang cukup tertarik gitu kan, nanti kita juga bisa seimbangkan gitu dari kakak-kakaknya, dari senior-senior. Nanti kita juga akan bikin juga network mentornya gitu kan, mungkin kita bisa ke arah situ. Ya nggak, masih terbuka lah, mau mimpinya seperti apa nanti kita bisa kerjain bareng-bareng gitu. Terima kasih sudah join ya semuanya yang ada di sini, dan terima kasih yang tadi sudah bertanya juga atas aktif partisipasinya. Ya. Ini Silakan juga. nah dari terima kasih teman-teman, tadi pas banget sih, salah satu bentuk dari holakrasi. Bahkan circle ini kebentuk career planner tuh karena memang ada needs-nya dari kakak-kakak nih. Tadi kita yang di fresh grade butuh nyari pekerjaan, 2 tahun 3 tahun kita butuh berjejaring. Bahkan nanti setelah berapa tahun ke depan, kayak misalnya Kak Fatrian, Kak Nicholas tuh akhirnya ada needs untuk aktualisasi diri. Jadi kayak akhirnya urgensi nih, kita udah dibantu dan sekarang kita mau ngebantu. Dan itu dengan konsep holakrasi kita bisa bukan memaksa aku punya gagasan apa, tapi kita masukin nih semua unsur usernya kita itu di sini seperti apa, kita bisa jalanin bareng-bareng supaya biar lebih inklusif kayak gitu. Nah, terakhir ada kenang-kenangan dari kami selaku dari di acara ini. Kita ada kenang-kenangan untuk pembicara nih. Ini ada kelihatan nggak ya? Ini ada karikatur untuk Kang Fatrian nih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waduh. Oke, untuk Mana nih karikaturnya Bang Fatrian? Oke, dan ada juga selanjutnya terima kasih banyak untuk Kak Nicholas nih. Terima kasih banyak udah berbagi nih di acara Bimingkar World Preparation ini. Nanti kita akan tunggu ke depannya circle career planner akan berbagi seperti apa lagi, akan kita saling share lagi ya informasinya. Iya. Ya, paling dari kita itu nanti kita tunggu teman-teman feedbacknya, kita butuh banget sih, kayak teman-teman apakah puas ataupun enggak, ataupun ada apa yang bisa kita tambahin bareng-bareng. Tadi CV jadi pipeline kita atau apapun yang teman-teman tertarik. Siapa tahu kita belum kepikiran ya, kayak kita di sini butuh insight teman-teman juga. Gitu kali. Oh tadi juga tambahan, kalau yang mau connect link ini, mau dikomentarin juga, connect linkin aja. Coba kita lihat gitu kan. Bisa lah nanti gitu kan. Kalau tadi emang mau nanya nggak sempet ya, connect sama saya sama Niko aja, nanti kita bisa ini. Kita bisa bantu lah setelah udah connect kan, udah temenan kita nanti gitu. Oke, paling dari kita itu sekian untuk hari ini. Boleh dong kita nari-nari lagi nih buat closing kita tekan Z semuanya. Biar semuanya happy. Bang reporter mau tanya tadi itu, Bang reporter. Oh ada linknya tadi bentar gua copy ke ini kali ya, ke chat ya. Chat kali ya. Karena abis ini anak gather kan setelah beres meeting nggak langsung end meeting by host gitu, nggak kayak Zoom. Jadi setelah beres acara ini masih bisa nih teman-teman bisa di chat atau keliling-keliling kampus sambil jalan-jalan, kangen ITB, masih bisa melihat nih informasinya dari kakak-kakak. Boleh di-share ya. Udah di grup ya, udah di chat ya, Kak Niko doang. Sorry. Oke. Tahu ada bisik-bisik nih. Nah, oke. Ya. Ini teman-teman yang join ya teman-teman. Ya. Tahu juga. Terima kasih banyak. Ini bisa thank you semua Yoga semua tim event ya. Sudah dibantu. Tim event. Thank you semua ya. Thank you. Terima kasih teman-teman udah hadir. Ya. Silakan nanti kita bisa ketemu ya di LinkedIn atau di tempat lain. Siap. Thank you. Goodbye. Oke teman-teman, kalau masih mau di sini silahkan ngobrol-ngobrol, berjejaring. Kalau mau killing kita ada Lapcin, kita ada banyak program-program yang udah jalan.